Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, penasaran nggak sih bagaimana caranya tangan kita memutar dan mengepal? Bagaimana kita bisa duduk dan menggoyang-goyangkan kaki sesuka hati? Atau bagaimana caranya kita bisa melakukan semua kegiatan aktivitas kita sehari-hari? Jawabannya, karena di tubuh kita terpasang sistem syaraf yang fungsinya sangat luar biasa, yang telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih prosesnya? Tubuh kita terdiri dari sistem saraf yang merupakan sistem yang bertugas untuk menghantarkan impuls listrik atau pesan yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan dari organ satu ke organ yang lain. Komponen pada sistem saraf antara lain sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan sel fungsional yang berfungsi untuk mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau berupa tangkapan. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya cara kerja impuls atau rangsangan diantarkan dengan sel saraf? Studi kasus sederhana. Di saat kita makan, otak akan mengirimkan sinyal impuls untuk menggerakkan tangan. Pada saat itu, sinyal impuls yang dikirimkan akan diterima oleh dendrit di setiap sel saraf yang saling terhubung. Lalu, rangsangan atau impuls yang tadinya diterima oleh dendrit akan diproses oleh badan sel saraf. Di dalamnya terdapat nukleus yang berisi kode genetik yang mengatur pertumbuhan sel saraf dan berfungsi untuk memproses rangsangan. Kemudian, rangsangan diteruskan melalui akson untuk menuju sinapsis yang diselubungi oleh selaput mielin. Selaput mielin ini dihasilkan oleh sel Schwann yang merupakan penunjang sel saraf. Selaput mielin berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Nodus Ranvier untuk mempercepat hantaran rangsangan. Nah, setelah rangsangan atau impuls sampai di sinapsis, kemudian akan dilanjutkan ke sel saraf berikutnya, hingga pada akhirnya sampai tangan kita dapat bergerak. Sel-sel saraf yang terhimpun untuk mengantarkan rangsangan disebut jaringan saraf. Terdapat 3 macam jaringan saraf berdasarkan struktur dan fungsinya, antara lain, yang pertama, saraf sensorik atau aferen merupakan saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor, yakni panca indera menuju saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah saraf interneuron, merupakan sel saraf penghubung yang banyak terdapat pada sistem saraf pusat yang terdiri dari saraf konektor, penghubung antara sel saraf sejenis, dan saraf adjustor, penghubung saraf sensorik dengan saraf motor. Yang ketiga adalah saraf motorik atau eferen, merupakan saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor. Contohnya, menggerakkan tangan untuk makan. Sedangkan sel saraf berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah saraf multipolar, kebanyakan ditemukan pada saraf motorik dan interneuron. Yang kedua adalah saraf bipolar, kebanyakan ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Dan yang ketiga adalah saraf unipolar, kebanyakan ditemukan pada saraf sensorik dan reseptor alat indera. Selanjutnya adalah mekanisme penghantaran impuls melalui sel saraf. Sel saraf yang mulanya dalam keadaan polarisasi atau istirahat, setelah mendapatkan rangsangan, sel saraf mengalami depolarisasi. Nah, depolarisasi adalah pembalikan muatan sel dengan meningkatnya permeabilitas sehingga dapat memasukkan ion Na+. Akibat adanya depolarisasi ini, timbul adanya potensial aksi yang menyebabkan daerah yang mengalami depolarisasi berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Daerah yang telah dilewati impuls memulihkan muatannya dengan melepaskan ion K+. Saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka rangsangan karena mengalami masa pemulihan. Gerak yang dilakukan oleh efektor dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, gerak sadar. Gerak sadar merupakan gerak yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dulu oleh otak, atau singkatnya, gerakan yang kita kehendaki ini disebut gerak sadar. Jalannya rangsangan gerak sadar adalah sebagai berikut. Yang kedua, gerak refleks.
Gerak refleks merupakan gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena adanya rangsangan mengejutkan, sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak. Tersentuhnya panas setrika misalnya. Nah, jalannya rangsangan gerak refleks adalah sebagai berikut. Mekanisme atau prinsip dari sistem syaraf juga digunakan di bidang lain loh. Salah satunya adalah teknologi sistem pengenalan wajah atau face recognition, sebagai salah satu metode pengamanan atau yang sudah banyak digunakan di smartphone kita, yaitu face unlock. Prinsip kerja face unlock pada smartphone kita cukup sederhana. Bagi komputer atau smartphone, wajah kita adalah impuls atau rangsangan yang berupa angka. Ketika kamera menangkap gambar wajah kita, katakanlah kamera sebagai dendrit. Kemudian impuls atau rangsangan gambar wajah tadi diantarkan ke mikroprosesor sebagai badan sel saraf. Setelah gambar wajah tadi diproses sedemikian rupa untuk dikenali apakah sesuai dengan wajah pemilik yang tersimpan di smartphone. Hasilnya akan disampaikan ke sistem pengaman untuk memutuskan membuka atau tidaknya kunci layar pada smartphone tersebut. Sampai sini dulu ya penjelasan mengenai sistem syaraf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.